secara penampilan iya, secara rasa suspensi iya, dan ground clearance-nya iya, kayak Honda Jazz gitu. Cara ngelipatnya nggak tau lah. Halo Alexers, kali ini kita akan mereview sebuah mobil bekas, yaitu adalah Toyota Race, sebuah subcompact SUV buatan Toyota yang dibuat oleh Toyota untuk mengincar pasar anak muda. Nah, kayak apa sih mobilnya dan hal apa aja yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli Toyota Race bekas seperti ini? Untuk itu, ikuti terus videonya. Semenjak hadir ke tanah air, Toyota menghadirkan Race dengan 6 pilihan varian, di mana varian tertingginya disebut sebagai GR Sport yang dilengkapi dengan Toyota Safety Sense, fitur keselamatan yang sangat mutakhir. Tapi yang di samping kita ini adalah tipe GR Sport juga, namun tidak dilengkapi dengan fitur tersebut, yang artinya ini adalah varian kedua tertinggi setelah versi yang dilengkapi dengan TSS. Nah, secara penampilan di bagian eksterior depannya, mobil ini tidak memiliki perbedaan dengan varian yang paling tinggi, karena sama-sama sudah dilengkapi dengan add-on body kit yang membuat mobil ini tampil lebih sporty. Yang bisa dilihat di sini, dia add-on body kitnya ini sewarna dengan body, kemudian di bagian sisi tengahnya juga dilengkapi dengan panel plastik berwarna hitam yang membuat terlihat maskulin. Dan Toyota Race sendiri hadir memiliki penampilan yang tergolong modern, dikarenakan dia dilengkapi dengan headlight yang sudah berteknologi LED multi reflektor. Jadi khas sekali ya, di bagian dalamnya ini reflektornya dengan model bilah-bilah yang membuat penampilannya menjadi sangat mutakhir lah, modern. Kemudian di bagian atasnya dia dilengkapi dengan lampu sen, yang mana juga lampu sennya ini sudah full LED. Kemudian di bagian bawahnya ini juga ada daytime running light LED, tapi untuk fog lights-nya yang cukup disayangkan masih menggunakan bohlam halogen biasa. Nah, kemudian model grillnya sendiri sebenarnya di bagian atas ini dia bukan grill, hanya aksen saja, melainkan grillnya ini yang berada di bagian tengah bumper dengan ukuran yang masif alias besar. Untuk mesinnya sendiri, Toyota Race sebenarnya hadir dengan pilihan mesin ada dua, dimana untuk varian-varian tertingginya dia dilengkapi dengan mesin yang kapasitasnya lebih kecil, yaitu 1000 cc 3 silinder, dan dia juga ada yang kapasitas mesin 1200 cc 4 silinder. Namun untuk varian-varian tertinggi dia dilengkapi dengan 1000 cc 3 silinder, tapi dilengkapi dengan turbocharger lengkap dengan intercoolernya, sehingga mesin kecil ini mampu menghasilkan tenaga 96 dk dengan torsi 140 Nm. Ini adalah figur tenaga yang cukup lumayan untuk sebuah mesin mungil seperti ini. Dan mesin mungil ini juga dibuat oleh Toyota untuk menyajikan konsumsi bahan bakar yang hemat. Bicara soal figur tenaganya tadi, itu disalurkan ke roda depan karena mobil ini berkonfigurasi front wheel drive melalui transmisi CVT yang juga ada mode manualnya 7 percepatan. Sistem keselamatannya untuk di bagian pengereman, mobil ini sudah dilengkapi dengan ABS, stability control, dan juga ada hill start assist-nya. Di bagian ruang mesin, sayangnya mobil ini dapat dilihat dia tidak tertutup dengan cover plastik, jadi modelnya terekspos, kabel-kabel selang-selang semuanya. Kemudian dia juga belum dicat seperti warna di bagian bodi eksteriornya, dan peredaman di bagian atasnya ini sudah cukup lumayan, sedangkan di bagian firewall-nya tidak diberikan peredaman yang secara menyeluruh. Itu yang cukup disayangkan. Dan karakter mesin 3 silinder ini juga cukup disayangkan, tetap ya terasa bergetar, tapi pada saat di dalam kabin getarannya itu tergolong minim. Nanti akan saya jelaskan pada saat saya melakukan test drive mobil ini. Toyota Race memang memiliki dimensi yang tergolong kompak sebagai sebuah SUV. Nah, mobil ini makanya disebut sebagai subcompact SUV. Sebenarnya mobil ini cocok untuk digunakan dalam kegiatan sehari-hari, apalagi kondisi jalanan di ibu kota Jakarta yang sebenarnya banyak jalanan-jalanan yang tidak bersahabat, kontur jalan yang buruk. Karena memang sebenarnya mobil ini tetap memberikan ground clearance yang cukup tinggi, bahkan nyaris 200 mm. Itu adalah mirip seperti Mitsubishi Expander ataupun Nissan Grand Livina. Nah, uniknya sebagai sebuah SUV compact seperti ini, Toyota tetap memberikan velg dengan ukuran diameter yang tergolong besar, yaitu adalah 17 inci. Mengingat lingkar fender yang besar membuat velgnya ini terlihat proporsional pada mobil ini.
Dan mobil ini sebenarnya adalah varian tertingginya, di mana seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di bagian depan mobil ini sudah dilengkapi dengan add-on body kit dari GR, sehingga di sisi sampingnya pun juga dilengkapi dengan adanya side skirt, yang mana side skirtnya ini juga kombinasi antara dua warna yang sama seperti di bagian depan, yaitu ada plastik berwarna hitam dan juga yang sewarna dengan bagian bodinya. Kemudian untuk velgnya sendiri juga diberikan dengan warna hitam solid, yang mana membuat mobil ini terlihat maskulin, serta sebenarnya di tipe GR ini ada dua pilihan warna, di mana dua pilihan warnanya ini untuk bagian bodinya sebenarnya banyak sekali pilihan warnanya dan warnanya sangat unik-unik. Tapi untuk di bagian atap itu ada two tone, yang mana untuk yang di samping kami ini adalah single tone, dan untuk yang two tone di bagian atapnya ini berwarna hitam glossy, yang membuat sebenarnya mobil ini terlihat unik. Nah, yang cukup disayangkan adalah di bagian handle-nya. Handle-nya ini menggunakan chrome dan tidak ada temannya, yang sebenarnya untuk mobil seperti ini, untuk mobil anak muda, handle chrome seperti ini tidak cocok. Mungkin alangkah baiknya apabila handle ini sewarna dengan warna bodinya. Selain itu, dia sudah dilengkapi dengan sistem keyless entry, jadi untuk membuka dan mengunci pintu hanya dengan menyentuh yang ada di handle pintunya ini. Dan pelipatan kaca spion secara elektrik ini juga dapat diatur secara manual ataupun auto mengikuti dengan door lock-nya seperti ini. Dan untuk membukanya kita sentuh lagi seperti ini dan kita tarik handle-nya. Nah, kaca spionnya sendiri selain pelipatan secara otomatis, dia juga sudah dilengkapi dengan lampu sen LED. Serta untuk sistem pengereman dia sudah dilengkapi dengan disc brake pada bagian depan, tapi sayangnya untuk di bagian belakang masih menggunakan tromol biasa. Di bagian belakang Toyota Race ini untuk tipe GR Sport menurut saya terlihat rumit, seolah-olah seperti kebanyakan aksesoris. Hal tersebut dikarenakan antara desain bumper standar bawaannya serta body kit GR Sportnya ini, add-onnya, membuat terlihat sangat ramai kesannya. Tapi lagi-lagi, soal desain itu balik kepada selera Anda masing-masing. Ini hanya opini pribadi saya. Dan di bagian belakang untuk desain lampunya sendiri juga terbilang cukup mutakhir karena dia dilengkapi dengan teknologi LED bar untuk lampu senjanya, dan lampu remnya ada di bagian sisi bawah, dia sudah dilengkapi dengan LED dot. Tapi sayangnya untuk lampu sen dan lampu mundur masih menggunakan bohlam lampijar biasa. Dan yang paling unik adalah garnish di bagian tengahnya ini seolah-olah memberikan penyambungan antara lampu sisi kiri dan juga lampu sisi kanan yang membuat terlihat keren pada mobil ini. Tapi sayangnya untuk di bagian tengahnya dia terlihat sangat polos sekali karena memang peletakan plat nomornya ini ada di bagian sisi bawah bumpernya. Kemudian uniknya di bagian belakang sama seperti di bagian depan, di mana ada aksen plastiknya ini, yang mana di sisi tengahnya ini ada aksen blanknya. Begitu juga di bagian depan, saya belum menjelaskan nanti. Kemudian di bagian bawah ini barulah ada terlihat reflektornya, yang mana reflektornya bukan menjadi kesatuan dari add-on body kitnya karena ini adalah bawaan dari bumper aslinya. Karena ini bersifat sebagai add-on saja, dan add-onnya menurut saya desainnya memang cukup membuat mobil ini terlihat agresif dan sporty karena seolah-olah di bagian tengahnya ini ada diffuser yang desainnya benar-benar sporty banget. Nah, sayangnya antara bagian bawah yang terlihat dengan desain sporty dari GR Sport, di bagian atasnya ini tidak diikut sertakan dengan spoiler, roof spoiler yang ukurannya masif. Mestinya menurut saya ukuran roof spoiler masif akan membuat mobil ini terlihat lebih proporsional di bagian sisi belakangnya. Dan uniknya di bagian sisi pinggirnya ini ada tambahan pilar yang membuat seolah-olah ini menjadi satu kesatuan, serta dia sudah dilengkapi dengan lampu rem ketiga di bagian atas yang ukurannya ya cukup pas lah, kecil. Oke, untuk fitur-fiturnya sendiri di bagian belakang mobil ini sudah dilengkapi dengan wiper kaca belakang, tidak ada defoggernya, sudah ada kamera mundur dan juga 2 titik sensor parkir. Sekarang kita lihat ke bagian bagasi. Oh iya, di sini keyless entry juga dapat diakses dengan tombol kecil yang ada di bagian samping pembukaan untuk tombol bagasinya. Nah, ini dia. Untuk bagasinya sendiri sebagai sebuah mobil yang ukurannya kompak, dia memiliki kapasitas yang oke banget, dan ini tonneau covernya sebenarnya unik ya. Ini di sini bisa dijelaskan bagaimana cara untuk melipatnya. Nah, bisa dilihat kapasitas bagasi yang besar, dan uniknya lantai bagasinya ini kita bisa tambahkan lagi untuk soal penambahan kapasitasnya dengan menurunkan lantainya. Nah, otomatis volumenya pun juga lumayan bertambah sebenarnya di sini. Dan di bagian sisi sebelah kanan juga ada tempat penyimpanan untuk toolkit. Di bagian bawah ini juga ada tempat penyimpanan untuk ban serep, yang mana ban serepnya pun menggunakan ukuran dan jenis velg yang sama dengan desain velg yang sama dengan yang menempel di keempat rodanya.
Dan di sisi sampingnya juga ada tempat penyimpanan untuk toolkit. Oke, untuk melipat bagasinya, maksud saya jok baris keduanya ini juga dapat dilakukan dari bagian belakang. Tapi memang yang sangat disayangkan adalah dia memang pada saat di lantainya ini di bagian sisi atas level 2-nya dia bisa seolah-olah nyaris rata dengan lantai bagasi. Tapi pada saat kita ingin kapasitas yang lebih maksimal, nah pelipatannya jadi tidak rata dengan lantai bagasi. Sebenarnya balik lagi kepada keperluan Anda pada saat Anda membawa barang-barang dengan ukuran besar, apakah Anda ingin akses yang lebih mudah untuk memasukkan dan mengeluarkan, atau membutuhkan volume yang lebih besar lagi. Nah, sekarang kita ada di bagian interiornya nih. Pada saat masuk ke bagian interiornya, saya merasa bahwa di bagian interior dari Toyota Race ini terasa modern dikarenakan instrumen clusternya yang full digital dengan layar TFT yang ada di bagian sisi sebelah kiri yang lebih mendominasi dibandingkan dengan layar di bagian kanannya model layar monokrom dengan ukuran besar, yang mana layar monokromnya ini untuk menampilkan informasi soal kecepatan kendaraan dan juga tangki bahan bakar. Sedangkan untuk layar TFT-nya ini banyak banget karena dia sebenarnya sebagai basicnya dia ada 4 tema yang bisa kita pilih yang sesuai dengan Anda sukai. Dimana di sini informasi mulai dari putaran mesin, RPM, kemudian juga di bagian layar tengahnya itu ada MID. MID-nya komplit banget, dimana kita bisa dikontrol melalui tombol yang ada di sisi kiri lingkar kemudi. Nah, di sini mulai dari defaultnya yaitu adalah konsumsi bahan bakar secara rata-rata, kemudian juga konsumsi bahan bakar secara real time dari bagaimana cara kita mengemudi, kemudian juga jarak yang bisa ditempuh dari sisa bahan bakar yang ada di tangki, kemudian ada jam. Kemudian ada di sini untuk warning area, di mana kalau ada informasi-informasi seperti kehabisan bahan bakar atau ada pintu yang kurang rapat, dan juga berbagai informasi lainnya apabila ada error code. Kemudian di sebelah kanan nih ada pengaturan. Nah, pengaturan juga cukup banyak di sini, mulai dari pengaturan untuk instrumen clusternya, jadi tingkat keterangan instrumen cluster, tanggal dan waktu, kemudian ada pengaturan temanya. Kemudian ada display settingnya lagi, ini juga ada eco indikator bisa diaktifkan, konsumsi bahan bakar, trip A, itu semuanya bisa diatur. Dan di sini juga ada pengaturan buzzer serta ada pengaturan vehicle setting untuk door lock, wiper, dan juga lampu sen. Jadi lampu sen ini bisa diatur untuk sekali klik itu dia bisa 3 kali nyala atau hanya 1 kali nyala saja. Kemudian di sini juga ada maintenance setting, jadi apabila kita sudah melakukan ganti oli atau timing chain, semuanya bisa diatur melalui ini. Ini informasinya komplit sebenarnya pada mobil ini, dan juga dia juga bisa kita aktifkan kapan waktu untuk penggantian oli, dimana itu biasanya dilakukan oleh bengkel resminya. Oke, kemudian di bawahnya ada odometer dan juga posisi dari tuas transmisi. Nah, posisi dari tuas transmisinya sendiri, mengingat mobil ini dilengkapi dengan mode manual, jadi dia kita taruh ke sini, ini mode standar ke posisi D, kemudian juga ini ada mode sportnya, dan kalau kita pakai mode manual tinggal menggunakan pedal shift yang ada di belakang lingkar kemudinya aja. Oke, nah bicara lagi soal kontrol yang ada di lingkar kemudi, di mana di sisi kiri ini selain untuk pengaturan MID, dia juga untuk pengaturan sistem infotainment, tapi hanya untuk Bluetooth-nya saja, maksudnya volumenya saja, dan juga ada pengaturan track yang mana bisa kita atur setelah kita melakukan konektivitas Bluetooth ke layar head unitnya ini. Nah, kemudian di sisi kanan di sinilah. Nah, ini untuk pengaturan track, ganti modenya semua ada di sebelah kanan, dan kita bisa mematikannya juga dari sini nih. Oh iya, di sini uniknya dia juga ada tombol untuk mode berkendara, di mana di sini adalah tombol power nih. Ini unik banget tombol power. Karena tidak hanya mode sport pada transmisi CVT-nya saja, tapi juga ada mode power, di mana ini juga akan mengubah karakter pada mesin mobil ini. Oke, lanjut lagi ke sistem infotainmentnya dulu deh. Sistem infotainmentnya ini unik ya, dengan layar ukuran yang sangat besar di sini, dan konektivitasnya ada USB, di mana USB untuk ke handphone Anda atau smartphone Anda melalui langsung di bagian interface-nya. Kemudian juga dia juga ada Bluetooth dan ada radio, tapi tidak ada CD lagi sudah. Dan di sini dalam kondisi defaultnya dia menampilkan juga informasi soal tanggal, kemudian juga posisi dari infotainmentnya apa yang sedang kita play, dan dia pada saat baru kita nyalakan juga akan memberikan informasi bahwa ini adalah tanggalan genap atau ganjil untuk mempermudah Anda apakah sesuai dengan plat nomor Anda. Nah, di bagian bawah nih AC-nya, pengaturan AC-nya nyaris full digital, tapi untuk blower dan juga temperaturnya ini masih model putar. Sedangkan untuk pengaturan arah anginnya, dia ini sebenarnya tidak ada karena modelnya hanya default saja.
tidak ada pengaturan arah angin untuk ke kaki, tapi dia sudah dilengkapi dengan fitur auto climate control. Dan di samping dari fitur AC ini ada tombol start stop engine, ya mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur tersebut karena sudah keyless. Kemudian lanjut ke sebelah kanan, di sebelah kanan ini ada slot tombol kosong, ini ada 3 dan ada 1 tombol yang mana ini ada tombol untuk traction control yang bisa dinonaktifkan. Kemudian lanjut lagi, pada di bagian door trimnya ini dia punya door pocket dengan ukuran besar dan juga ada 2 buah cup holder di masing-masing sisi. Di tombol-tombolnya sendiri ada tombol untuk power window keempat kacanya, tapi fitur auto itu hanya ada di bagian driver saja. Dan di sini ada tombol untuk pengaturan kaca spion serta tombol untuk pelipatan kaca spion, dan dia sudah dilengkapi dengan fitur auto untuk pelipatan kaca spion mengikuti dengan remote dari mobil Anda. Oke, lanjut lagi. Kita lanjut ke posisi mengemudi dulu deh. Nah, posisi mengemudi mobil ini sebenarnya bisa diatur nih ketinggiannya. Karena dia ada model pompanya seperti ini, dan kita atur ke posisi yang paling rendah dulu. Saya pengen merasakan gimana posisi terendahnya. Nah, posisi terendahnya ini, ya, saya merasa bahwa mobil ini layaknya seperti sebuah hatchback, dimana dengan ukuran yang kompak seperti ini, terus dimensinya juga membuat mobil ini terasa membuat Anda pede ya menggunakannya dalam kegiatan sehari-hari karena ukurannya yang kecil. Tapi kalau kita posisiin ke paling tinggi kayak tadi, balik ke awal, kita merasa bahwa iya, mobil ini juga bisa dikategorikan sebagai sebuah SUV karena posisi pengemudi yang tinggi, sehingga Anda juga dapat melihat seluruh bagian bodi mobil ini dengan leluasa. Kemudian ya, pengaturan jok standar, ada slider, kemudian ada sudut kemiringan sandaran, dan juga headrestnya yang bisa diatur. Tapi untuk seat beltnya tidak dapat diatur nih. Kemudian sistem keselamatan, mobil ini sudah dilengkapi dengan airbag pada bagian pengemudi dan bagian penumpang. Tempat penyimpanan juga banyak. Di bagian tengah ini ada slot soket 12 volt serta ada USB untuk melakukan charger. Di tengah ini ada armrest yang mana bahannya kulit yang sama persis seperti di bagian sisi samping dari joknya. Mengingat mobil ini punya keunikan yaitu di bagian tengahnya dia dilengkapi dengan fabric dengan motif yang sangat lucu, tapi bagian pinggirnya adalah bagian kulit sama persis seperti bagian soft touch di door trim yang ada di bagian sandaran tangannya. Di sini juga lacinya ya ukurannya juga cukup lumayan besar di bagian bawah dari armrestnya, tapi sayangnya cup holder tidak ada di bagian tengahnya. Dan uniknya di bagian atas ini, nah di sini ada indikator untuk seat belt bagi penumpang yang ada di baris kedua. Jadi kita bisa tahu apakah para penumpang di belakang ini sudah menggunakan seat belt atau belum, karena ada indikatornya di sini. Ini lampu penerangan untuk masing-masing sisi yang sayangnya masih menggunakan bohlam pijar biasa, sun visor yang mana masing-masing sisi sudah dilengkapi dengan cermin tapi tidak ada lampu penerangannya. Dan kaca spion tengah juga masih model konvensional biasa. Di bagian baris kedua, saya merasakan bahwa Toyota Race ini memiliki kelegaan kabin yang oke loh ternyata. Walaupun mobil ini adalah sebagai compact SUV, tapi ini adalah postur mengemudi saya dengan postur saya 165 cm, saya mendapatkan legroom yang cukup lega, antara 8 hingga 9 jari. Begitu juga dengan headroomnya nih, headroomnya oke banget karena dia masih bisa sekitar 5 jari untuk postur tubuh saya. Dan kaki saya pun pahanya dapat tersangga dengan nyaris sempurna di sini dan bisa masuk ke bagian bawah jok baris pertama ini kaki saya. Jadi saya serasa selonjor di sini dan ya ini cukup nyaman karena sudut kemiringan sandarannya pun juga cukup pas banget di sini. Tidak terlalu tegap, tidak terlalu rebah. Jadi rasanya cocok untuk digunakan kegiatan sehari-hari, begitu juga untuk digunakan keluar kota. Dan uniknya pada mobil ini, joknya ini ketiga-tiganya nyaris flat sama rata dan dia hadir dengan 3 buah headrest dan juga 3 titik seat belt untuk 3 orang penumpang di bagian belakang ini, dimana membuat sebenarnya jok baris keduanya ini enak untuk diisi oleh 3 orang penumpang secara sekaligus, tapi mungkin untuk posturnya yang tidak terlalu lebar karena memang posisinya adalah lebar mobil ini cukup kompak, jadi agak sedikit berebutan, apalagi di bagian bawahnya ini masih ada sedikit tonjolan dan juga konsol tengahnya ini cukup mendominasi ke bagian sisi belakang. Uniknya di bagian belakang konsol tengahnya ini juga dilengkapi dengan soket USB untuk melakukan pengisian baterai dari smartphone ataupun gadget Anda. Door trim kualitasnya sama persis seperti bagian depan, tapi yang membedakan adalah di bagian sandaran tangannya dia tidak ada material soft touch yang sama persis seperti di jok baris pertamanya. Kemudian door pocket juga ukurannya jauh lebih kecil dan bisa dikatakan ini hanya sebagai cup holder saja.
Dan di bagian tengah Anda juga tidak mendapatkan armrest sama sekali, dan backseat pocket hanya ada di bagian sisi kiri saja. Di bagian kanan ini nggak ada. Oke, headrest pun bisa diatur sudutnya dan ketinggiannya ini, jadi cukup nyaman untuk di bagian belakang, dan ada handle tangan di bagian plafonnya. Nah, jadi itulah review mengenai Toyota Race tipe GR. Ini adalah varian yang kedua tertinggi karena bukan yang varian Toyota Safety Sense-nya. Oke, sekarang kita nyobain Toyota Race nih. Ya, pada saat saya masuk dan jalan, mulai nih udah masuk tol, saya dari tadi ngerasa bahwa mobil ini karena dimensinya kompak, saya rasanya kayak bawa mobil-mobil hatchback, kayak Honda Jazz gitu. Kompak, semuanya terlihat dari berbagai sisi, kacanya semua terlihat dengan jelas, bodinya seluruhnya kelihatan, semua patokan saya bisa lihat. Ini memang cocok untuk digunakan dalam kegiatan sehari-hari, apalagi dengan konfigurasinya sebagai sebuah SUV kayak gini nih. SUV compact dengan ground clearance yang tinggi, ngebuat mobil ini nih, ya jadi pede saya bawanya, apalagi anak-anak muda yang cukup cuek, tidak melihat lubang di jalanan, timpa-timpa aja. Ya pede bawanya, nggak ada ketakutan sama sekali. Ya memang cocok menjadi sebuah mobil di perkotaan, apalagi di Jakarta yang kontur jalannya juga di tol jorok kayak gini nih banyak banget lubang-lubang. Jadinya ya oke lah. Nah, uniknya juga banyak yang mengatakan bahwa kekedapan kabinnya kurang, tapi menurut saya kekedapan kabinnya masih oke sampai 60 km per jam. Tapi ya, saya pernah mencoba mobil ini pada saat keadaan hujan, dan pada saat keadaan hujan ini, nah barulah dari bagian atap ini air hujan itu terdengar nyaring suaranya juga di kaca depannya. Ya mungkin memang secara segmen build quality-nya disesuaikan ya untuk mobil ini dengan harganya segini, tapi ini rasa dari mobilnya sendiri oke. Dan menurut saya suspensinya, ya kita bicara soal suspensinya. Mobil ini punya karakter suspensi bukan yang menyenangkan seperti hatchback, karena dia sebagai sebuah SUV compact ini menurut saya memberikan kenyamanan yang lebih baik ketimbang sebuah hatchback. Dia nyaman, bandingannya empuk, tapi karena ukuran dimensi serta wheelbase-nya yang layaknya seperti sebuah compact, mobil ini tetap sigap. Jadi layaknya seperti sebuah hatchback, tapi kalau ini adalah SUV compact tapi sigap seperti hatchback. Ya kayak gitu deh, saya nyebutnya jadi ribet sendiri kan. Ya pokoknya itulah, mungkin teman-teman bisa mengerti lah Lexus. Nah, turbonya ini baru kerasa di atas 3000 rpm teman-teman. Begitu, memang ada sedikit lag-nya pada saat masih kita push lagi kecepatan sekitar 60 km per jam, kita push kick down, nah baru tuh kerasa di atas 3500 lah, powernya kerasa banget. Oke sih sebenarnya untuk torsi 140 Nm dengan bodi kayak gini nih nyaris anti kekurangan tenaga rasanya. Dan yang pasti menyajikan konsumsi bahan bakar yang hemat ya, karena putaran mesinnya juga tergolong rendah nih karena penggunaan transmisi CVT sama mobil ini, dimana dengan kecepatan 50 km per jam dia RPM-nya kayak cuman lagi 1200, 1300 gitu-gitu. Jadi nyaman mobil ini. Dan ya, dia dilengkapi sama pedal shift. Ini pedal shift juga membuat menyenangkan untuk mendahului, karena pedal shiftnya ini mode manualnya 7 percepatan loh. Jadi ya bener-bener Toyota ngebuatnya kayak hatchback sih lebih arahnya, bukan ke arah SUV-nya. Secara penampilan iya, secara rasa suspensi iya, dan ground clearance-nya iya, tapi kesenangan berkendaranya kayak layaknya sebuah hatchback. Dan dia ada mode sport. Nah begitu kita masukin ke mode sport, RPM-nya nih langsung naik. Dia kayak udah siap mau kita tarik lagi, nah 2000 set kita tarik. Tapi malahan ya, menurut saya untuk dia masuk ke spooling turbonya jadi berasa ada lag-nya.
Walaupun di atasnya baru perasa galak, lagi-lagi turbonya spooling dengan secara maksimal menurut saya, feeling saya itu di atas 3.500 rpm. Ya, kapasitas 1000 cc ya mobil. Bisa kita rasa-rasa mungkin karakternya sama kali ya sama GR Yaris ya. Oke. Posisi mengemudinya juga unik sama mobil ini. Seperti saya jelaskan tadi, maunya karakternya rasanya kayak hatchback yang rendah, bisa diatur dengan rendah dan rasanya jadi seolah-olah kayak hatchback. Tapi pengen rasanya juga kayak SUV yang mana posisi duduknya tinggi, kita atur ketinggiannya juga tinggi. Seluruh bagian mobil ini bisa kelihatan karena visibilitasnya oke sih mobil ini. Saya penasaran sebenarnya untuk membawa mobil ini keluar kota. Kayak apa ya rasanya? Apakah underpowered atau ternyata pas-pas aja? Karena saya juga ngeliat sih beberapa teman-teman saya yang punya bawa mobil ini dibawa ke Jawa di tol pada lari 180 km per jam. Gila saya bilang. Tapi ya menarik mobil ini jadinya. Dengan cc yang kecil tapi bisa lari ya. Ya oke lah. Nah, bagi OLXers yang pengen beli mobil ini, kebetulan mobil ini dijual sama OLX Autos One Belt Park, yang mobilnya sendiri adalah saat ini mobil tahun 2021. Pajaknya itu untuk wilayah Bogor ini 3,4 jutaan per tahunnya ya. Terus mobil ini dijual dengan kondisi odometernya sekarang 8.400 km. Nah, untuk harganya sendiri bisa teman-teman cek langsung ya di webnya OLX Autos nanti, karena harganya oke lah, kita pasti menjadikan harga yang terbaik buat teman-teman. Nah, jadi langsung aja beli mobil bekas berkualitasnya di OLX Autos karena Anda akan mendapatkan benefit 30 hari garansi mesin, garansi 7 hari uang kembali, serta gratis biaya perawatan sampai dengan 30.000 km atau 18 bulan. Dan kalau OLXers pengen melakukan test drive di rumah, kita juga ada layanan home test drive bagi OLXers yang nggak bisa langsung hadir ke OLX Autos. Oke OLXers, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like serta subscribe ke channel OLX Indonesia ya. Dadah.